Selamat bertemu kembali anak-anak. Dalam pembahasan kita kali ini berkaitan dengan topik fungsi kuadrat. Kita singkatkan saja dengan FK. Dan di bagian ini kita akan membahas pertama terkait dengan grafik fungsi kuadratnya, dan yang kedua berkenaan dengan sumbu simetri dan titik puncak atau titik optimum dari grafik fungsi kuadrat tadi. Karena topik ini cukup panjang dalam pembahasannya, maka Bapak harapkan agar Anda terlebih dahulu mempersiapkan alat tulis Anda, termasuk gadget Anda disiapkan secara baik, sehingga nanti Anda bisa mengikuti uraian atau pembahasan ini sampai berakhir dengan hasil yang baik pula. Nah, agar Anda bisa termotivasi, maka tugas mandiri Bapak tempatkan di bagian awal ini untuk Anda bisa mencari tahu jawaban pertanyaan-pertanyaan ini melalui pembahasan ini. Silahkan Anda pause HP atau komputer Anda untuk mencatat atau screenshot dulu tugas mandiri ini, dan nanti bisa Anda kerjakan setelah mendapat penjelasan yang cukup, pembahasan yang cukup dari pertemuan ini. Ya, kita mulai pembahasan tentang fungsi kuadrat itu. Kita akan memulainya dengan pengertian dari fungsi kuadrat sendiri, di mana fungsi kuadrat itu merupakan sebuah fungsi yang bisa kita nyatakan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana nilai dari a itu bukan 0, sedangkan x-nya merupakan bilangan real. Bentuk grafik dari fungsi kuadrat ini adalah sebuah parabola, dan untuk bisa menggambarkan grafik ini maka fx-nya dirubah menjadi y, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Tahapan atau langkah-langkah untuk menggambarnya itu bisa kita lakukan mulai dengan pertama pemilihan beberapa nilai x dalam interval yang kita tentukan atau dalam selang yang kita tentukan. Setelah nilai x itu ditentukan, kita lakukan substitusi ke y, dan dari hasil substitusi tadi kita pasangkan x dan y secara berurutan dari biasanya terkecil sampai terbesar. Kemudian pasangan-pasangan tadi diplot, diberi nokta pada sistem koordinat kartesius, dan setelah itu kita lakukan atau kita hubungkan titik-titik yang telah kita beri noktanya tadi, sehingga membentuk sebuah kurva yang mulus. Dan supaya ini menjadi lebih jelas, maka kita lakukan dalam contoh berikut ini saja. Kita simak bersama contoh ini supaya bisa menjadi lebih jelas apa yang tadi telah diuraikan. Pertanyaannya adalah atau permintaannya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan 2x kuadrat. Penyelesaian, pilih beberapa nilai x, dan di sini dipilih nilai dari x sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Pilihan ini akan sangat tergantung sekali kepada kebiasaan Anda atau latihan Anda untuk menggunakan grafik ini. Semakin sering Anda berlatih, maka Anda bisa memperkirakan nilai-nilai x manakah yang sebaiknya Anda pilih. Setelah itu substitusikan x ke y sama dengan 2x kuadrat, di mana di sini kalau Anda perhatikan pilihan pertama kita yaitu negatif 3 itu kita substitusikan ke persamaan 2x kuadrat, atau y sama dengan 2x kuadrat menghasilkan y sama dengan 2 dikali negatif 3 berpangkat 2. Hasilnya adalah ini min 3 atau negatif 3 berpangkat 2, 9 dikalikan 2 menjadi 18. Jadi nilai y nya adalah 18 untuk x sama dengan negatif 3. Dengan cara yang sama untuk x sama dengan negatif 2, maka kita substitusikan menjadi 2 dikali negatif 2 berpangkat 2 seperti ini. Dan kalau kita hitung nilainya, maka kita dapatkan negatif 2 berpangkat 2 itu 4. Jadi 2 kali 4 menghasilkan 8.
Ini kita bisa teruskan sampai berakhir dengan nilai Y 18 untuk X sama dengan 3. Langkah seterusnya adalah memasangkan titik X dan Y ini sehingga membentuk pasangan koordinat X, Y, di mana di sini tinggal Anda ambil pasangan-pasangan ini, min 3,18, min 2,8, min 1,2 sampai terakhir 3,18. Berikutnya adalah memplot atau memberikan noktah pasangan-pasangan tadi pada sistem koordinat Cartesius. Anda bisa mengambil kembali tabel nilai yang tadi telah dibuat, kemudian menempatkannya ke dalam sistem koordinat Cartesius yang telah kita miliki di sini. Nah, titik pertama misalnya yang akan kita plot itu adalah negatif 3,18, di mana titik itu kita tempatkan di sini, kita beri noktahnya di sini. Negatif 3 untuk absisnya dan 18 untuk ordinatnya. Kemudian titik kedua negatif 2,8 kita tempatkan di sini, kita beri noktahnya di sini. Demikian seterusnya sampai berakhir dengan titik 3,18. Jadi keseluruhan titik tadi kita beri noktah. Lalu setelah itu kita menghubungkan titik-titik tadi dengan sebuah kurva mulus, yaitu kurva Y sama dengan 2x kuadrat. Gambar grafik dari fungsi kuadrat ini, Y sama dengan 2x kuadrat, seperti yang tampak ini. Anda lihat di sini puncaknya adalah 0,0, berada di bagian paling bawah 0,0, dan titik-titik lain seperti negatif 3,18 sampai yang terakhir yaitu 3,18 pada titik yang telah ditempatkan ini. Agar ada gambaran yang lebih jelas menyangkut bagaimana bentuk grafik atau bentuk grafik fungsi kuadrat, maka kita coba juga untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 2x kuadrat, jadi lawan dari 2x kuadrat yang tadi telah kita bahas. Untuk penyelesaiannya kita buat seperti tadi juga, yaitu pertama memilih beberapa nilai X yang bisa kita tentukan, misalnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi kita ambil interval dari negatif 3 sampai 3, dan biasanya yang dipilih adalah bilangan-bilangan bulat ya. Lalu kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan negatif 2x kuadrat, yaitu ke dalam persamaan kuadratnya. Nah, hasilnya kita tulis untuk pasangan X dan Y-nya, X-nya di baris atas, Y-nya di baris kedua, dengan masing-masing nilai yang tadi telah kita tentukan untuk X secara berurutan dari terendah sampai ke tertinggi. Kemudian hasilnya ketika kita substitusikan ke Y, kita tuliskan di baris kedua. Misalnya untuk bilangan X sama dengan 3 yang pertama kita pilih, maka saat kita memasukkan ke persamaan Y-nya, kita akan dapatkan Y sama dengan negatif 2 dikali negatif 3 berpangkat 2. Itu menghasilkan Y sama dengan negatif 2 dikali 9, atau Y sama dengan negatif 18. Nah, hasil negatif 18 inilah yang kemudian kita tuliskan ke kolom pertama nilai ini. Kemudian kita teruskan ke negatif 2 untuk X-nya. Kita masukkan atau substitusikan ke Y. Maka Y akan berharga sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 berpangkat 2. Itu nanti kalau Anda teruskan mendapatkan Y sama dengan negatif 2 dikali 4, atau hasil akhirnya sama dengan negatif 8 untuk Y. Inilah yang kita tuliskan di sini. Sekali lagi, Anda bisa menulis proses tadi negatif 2 dikali negatif 3 berpangkat 2 itu ditulis di sini, itu tidak masalah. Tentu juga harus memuat
hasil akhir ini untuk memudahkan dalam penggambaran nanti ya. Kemudian Anda teruskan penentuan nilai Y ini sampai nilai X terakhir yang Anda pilih, yaitu di sini kita menghasilkan untuk X sama dengan 3, Y-nya bernilai negatif 18. Nah, seluruh nilai ini Anda masukkan ke pasangan X, Y untuk langkah berikutnya. Jadi pasangan X, Y itu Anda masukkan pasangan titik yang telah Anda dapatkan secara berurutan dari negatif 3, negatif 18, negatif 2, negatif 8, negatif 1, negatif 2, sampai berakhir dengan 3, negatif 18. Atau memplot titik-titik yang tadi telah kita dapatkan ke sistem koordinat Cartesius. Nah, di sini Bapak sengaja memasangkan juga dengan grafik Y sama dengan 2X yang tadi telah kita gambarkan di soal pertama. Grafik Y sama dengan 2X yang terletak di atas, sedangkan grafik baru yang mau kita gambarkan itu terletak di bawah. Nah, proses penggambarannya sama seperti tadi, yaitu pertama plot titik-titik dulu. Misalnya negatif 3, negatif 18 di titik ini. Kemudian negatif 2, negatif 8 di sini. Berikutnya adalah negatif 1, negatif 2 di titik ini. Lalu 0, lalu 1, negatif 2 di sini. Yang berikutnya adalah 2, negatif 8 di sini. Ya, oke. Dan terakhir yaitu 3, negatif 18 terletak di sini. Barulah setelah itu kita menghubungkan dengan sebuah kurva yang mulus. Sebetulnya Anda bisa meneruskan ini ya ke arah ini. Kalau Anda menggunakan pensil atau ballpoint mungkin lebih gampang meneruskannya. Maaf. Sehingga akan terlihat grafik baru yang kita akan buat tadi, yaitu grafik Y sama dengan negatif 2X kuadrat. Nah, kalau kita bandingkan dengan grafik pertama Y sama dengan 2X kuadrat, maka kita bisa lihat ada hal yang menyolok di sini, yaitu bahwa ternyata untuk nilai A, Anda ingat bahwa A itu terletak di depan X kuadrat. Kalau A-nya berharga positif, maka grafiknya ternyata terbuka ke atas. Dalam kasus kita ini A sama dengan 2. Sedangkan untuk A yang berharga negatif 2, yaitu yang ini, grafiknya ternyata terbuka ke bawah. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik dari sini adalah bahwa kalau A yang sama dengan 2 yang mencerminkan atau menunjukkan A lebih besar dari 0, dan lawannya adalah A sama dengan negatif 2 yang menunjukkan bahwa A kurang dari 0, itu masing-masing akan menghasilkan grafik yang berbeda. Untuk A yang lebih besar dari 0 akan menghasilkan grafik yang terbuka ke atas, jadi parabolanya terbuka ke atas. Sebaliknya untuk A yang kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Akibat lebih lanjutnya yaitu bahwa untuk kasus A lebih dari 0 ini, puncak dari grafiknya berada pada titik paling bawah atau titik terbawah, dan ini biasanya kita sebut sebagai ekstrim minimum. Sedangkan untuk grafik yang seperti ini, untuk A yang kurang dari 0, di mana grafiknya terbuka ke bawah, puncaknya berada di titik teratas atau titik paling atas, dan kondisi ini kita sebut sebagai titik ekstrim maksimal. Nah, anak-anak, kalau kita meneruskan
gambar grafik ini untuk harga-harga A yang lain, misalnya kalau tadi kita telah menggambar untuk grafik Y sama dengan 2x kuadrat dan Y sama dengan negatif 2x kuadrat, kita tambahkan dengan Y sama dengan 3x kuadrat dan Y sama dengan negatif 3x kuadrat, maka kita bisa mendapatkan beberapa tambahan kesimpulan yang baru dari apa yang digambarkan ini. Misalnya, kita bisa simpulkan pertama bahwa untuk harga A yang lebih dari 0, misalnya untuk A sama dengan 2 atau A sama dengan 3, maka grafiknya dengan semakin besarnya A akan membuat grafiknya menjadi lebih lebar juga atau lebih gemuk juga. Ini untuk nilai-nilai A yang lebih dari 0. Sedangkan untuk nilai-nilai A yang kurang dari 0, maka semakin kecil A-nya dibandingkan negatif 3 dan negatif 2, negatif 3 tentu lebih kecil, semakin kecil A ini, maka semakin lebar pula grafiknya. Itu yang bisa kita simpulkan. Itu kemudian kita tuliskan di sini sebagai kesimpulan kedua. Anda bisa membacanya sendiri, yaitu untuk A yang lebih dari 0, nilai A makin besar, maka grafik akan makin lebar. Sedangkan untuk A yang kurang dari 0 dan nilai A makin kecil, maka grafik akan makin lebar. Nah, berikutnya kita diminta untuk menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat yang lebih kompleks. Kalau tadi kita hanya menggambar grafik dengan A yang diketahui seperti 2 atau negatif 2, sedangkan B dan C-nya tidak tercantum di sana, berarti B dan C-nya berharga 0. Di sini kita coba untuk menggambar grafik dengan B dan C-nya bukan 0. Fungsi lengkapnya adalah fx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x dikurang 6. Anda diminta untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini. Proses untuk penggambarannya sama seperti tadi yang telah kita lakukan, yaitu mulai dengan pemilihan nilai X sampai berakhir dengan menarik kurva yang mulus untuk menghubungkan pasangan titik X, Y yang telah kita dapatkan. Nah, untuk itu kita mulai dari langkah pertama, di mana kita memilih nilai X. Di sini kita memilih nilai X mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai 4. Nah, pemilihan nilai X ini akan sangat tergantung dari kemahiran Anda ataupun latihan Anda yang terus-menerus, sehingga Anda bisa menentukan X manakah yang harus Anda pilih untuk dimasukkan ke dalam interval yang mau Anda perhitungkan nilai atau koordinat-koordinatnya. Semakin banyak Anda berlatih, maka akan semakin baik pilihan koordinat yang Anda tentukan. Setelah itu kita substitusikan seperti biasa ke persamaan Y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x kurang 6 ini. Nilai X misalnya mulai dari negatif 2, kita substitusikan ke sini. Silakan Anda mencoba nanti untuk mensubstitusikan satu persatu. Kalau X-nya sama dengan negatif 2, maka di sini kita dapatkan Y sama dengan 2 kali negatif 2 berpangkat 2, itu menghasilkan 2 dikali 4, lalu dikurangkan dengan 4 dikali negatif 2, itu menghasilkan tambah atau penambahan dengan 8, lalu dikurangkan dengan 6. Jadi keseluruhan nilainya adalah 8 tambah 8, 16 dikurangkan dengan 6, yang kemudian menghasilkan 10. Untuk kemudahan Anda, supaya jangan sampai dilupakan perhitungan-perhitungan Anda sebelumnya, Anda sebaiknya memasukkan juga perhitungan mulai dari 2 dikali negatif 2 berpangkat 2 dikurangkan dengan 4 dikali negatif 2 dikurangkan dengan 6 tadi. Boleh dituliskan di sini secara lengkap. Demikian pun dengan harga X yang sama dengan negatif 1 nanti menghasilkan Y,
itu sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 menghasilkan Y yang sama dengan negatif 6, dan seterusnya sampai untuk X sama dengan 4 akan menghasilkan Y sama dengan 10. Nah, kemudian Anda mengambil pasangan X dan Y ini untuk menempatkan dia di dalam koordinat tata cara pendesain koordinat, yaitu min atau negatif 2, 10, negatif 1,0 sampai terakhir 4,10. Oke, untuk koordinat yang akan diplot atau akan diberi noktahnya, maka langkah selanjutnya adalah memberikan noktah tadi ke sistem koordinat kartesius. Hasilnya bisa Anda lihat pada tayangan yang ada, yaitu mulai dari negatif 2,10 di titik ini, kemudian negatif 1,0 di sini, berikutnya adalah 0, negatif 6 di titik ini, dan seterusnya sampai Anda hasilkan 4,10 di sini. Oh ya, titik 0,0 itu terletak di sini. Titik asal sistem koordinat ini itu terletak ada di sini. Kursornya tidak sempurna. 0,0 di sini, sehingga titik ini adalah negatif 1,0, sedangkan di titik ini adalah 0, negatif 6. Nah, kalau kita hubungkan titik-titik ini dengan sebuah kurva yang mulus, maka kita akan dapatkan grafik seperti ini, ya. Kalau Anda perhatikan di sini, puncak dari grafik ini itu berada di 1,8 di titik ini, sedangkan dia juga memotong pada negatif 1, ya, negatif 1,0 dan 3,0 di titik-titik ini, ya. Nah, berdasarkan gambar tadi kita bisa mencatat beberapa hasil dan bisa kita buat sebagai simpulan dari percobaan ataupun jawaban soal yang kita bahas ini, yaitu yang pertama, untuk nilai X yang sama dengan 0, maka Y-nya akan menghasilkan nilai negatif 6 seperti tampak pada persamaan ini. Untuk X 0, ya, maka Y-nya akan berharga sama dengan negatif 6, langsung ke nilai C-nya, dan itu berarti Y sama dengan C pada saat X sama dengan 0. Itu sebabnya kita menetapkan koordinat 0, C untuk titik potong dengan sumbu Y, ya. Pada saat X sama dengan 0, maka terjadi perpotongan dengan sumbu Y. Titik potong itu adalah 0, C sekali lagi. Untuk titik potong dengan sumbu Y, maka kita harus mengecek terlebih dahulu biasanya diskriminannya. Anda tahu bahwa untuk diskriminan yang telah kita pelajari, jika D-nya berharga lebih besar dari 0 atau lebih dari 0, maka ada dua akar nyata yang kita miliki. Sedangkan untuk D sama dengan 0, maka ada satu akar nyata. Sebaliknya, kalau D kurang dari 0, maka tidak ada akar nyata yang ada di dalam grafik tadi. Akar nyata ini berkaitan dengan perpotongan grafik dengan sumbu X-nya, ya. Nah, tidak ada akar nyata itu menunjukkan bahwa tidak ada perpotongan dengan sumbu X. Untuk menyelidiki ada tidaknya akar ini, maka biasanya kita mulainya dari D terlebih dahulu, diskriminan. Rumusannya Anda tahu, diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sehingga kalau kita terapkan itu untuk contoh soal yang kita bahas ini, maka D sama dengan negatif 4 kuadrat kurang 4 dikali A-nya yaitu 2 dikalikan lagi dengan C-nya yaitu negatif 6. Anda bisa hitung ini, itu menghasilkan 64, dan itu berarti lebih dari 0. Sehingga grafik Y sama dengan 2X kuadrat
kurang 4x kurang 6 itu pasti akan memiliki dua akar yang nyata atau memiliki dua titik potong dengan sumbu x. Jadi ini gambaran dari apa yang dijelaskan tadi. Untuk y sama dengan 0, maka ada atau tidaknya titik potong itu tergantung kepada d. Nah, untuk menentukan titik potong dengan sumbu x-nya sendiri, maka kita akan mencarinya dengan teknik pemfaktoran atau melengkapi kuadrat sempurna atau rumus ABC yang sebelumnya kita sudah pelajari. Anda tinggal membuat y ini menjadi 0, lalu mencari nilai atau menentukan nilai x1 dan x2 kalau ada dua untuk menentukan titik potong dengan sumbu x ini. Dalam contoh kita ini kita sudah tahu bahwa ada dua akar nyata, yang berarti ada dua nilai x1 dan x2 ya untuk grafik ini. Kesimpulan yang bisa kita turunkan dari sini yaitu pertama terkait dengan sumbu simetri yang merupakan garis tengah yang membagi dua sebuah parabola atau bangun apapun menjadi dua bagian yang sama dan sebangun, dua bagian yang kongruen. Sumbu simetri kelihatan dari sini. Untuk grafik yang tadi kita bahas itu berada pada x sama dengan 1. Itu membagi ruas bagian kiri dan bagian kanan dari grafik ini menjadi dua bagian yang kongruen. Rumusan sumbu simetri itu adalah x sama dengan negatif b per 2a. Mengapa itu bisa dirumuskan demikian? Bisa kita runut dari grafik ataupun grafik yang tadi telah kita gambarkan untuk soal terakhir tadi, yaitu x sama dengan 1 ini berada di tengah dari negatif 1 dan 3. Anda perhatikan baik, 1 yang merupakan sumbu simetri ini berada di tengah dari negatif 1 dan 3 yang merupakan akar-akarnya. Jadi kita bisa tulis x sama dengan 1 itu sama dengan 1 ditambah 3 per 2. Karena berada di tengah ya. Sehingga kalau kita teruskan ini, negatif 1 sendiri itu merupakan akar pertama atau x1, sedangkan 3 itu merupakan akar kedua. Jadi kita bisa menulis ini sebagai x sama dengan x1 tambah x2 per 2. Selanjutnya x1 tambah x2 menurut rumusan yang telah kita dapatkan dulu pada jumlah dua akar itu sama dengan negatif b per a. Lalu kita bagikan dengan 2 di bawah, maka bisa dirubah menjadi negatif b per a dikalikan 1 per 2. Hasil perkalian itu akan memberikan x sama dengan negatif b per 2a. Inilah rumusan sumbu simetri yang kita telah nyatakan di sini. Berikutnya, puncak grafiknya itu diperoleh dari x yang maksimum atau x yang minimum dan y yang maksimum atau minimumnya. Jadi untuk contoh kita yang ini, kita akan mempunyai puncak grafik pada x minimumnya adalah 1 dan y minimumnya adalah negatif 8. 1, negatif 8 untuk puncak grafik yang soalnya tadi diberikan dan tampilan yang ringkasnya, tampilan bagian kecilnya kita cuplikan di sini. Nah, untuk x yang kita miliki di sini adalah sama dengan 1, sedangkan x minimum itu juga sama dengan 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa x minimum itu sama dengan rumusan pada sumbu simetri juga, yaitu x minimum sama dengan negatif b per 2a. Untuk y minimumnya dapat kita cari
dengan memasukkan atau mensubstitusikan X minimum ini ke persamaan umum dari sebuah fungsi kuadrat, yaitu Y minimum sama dengan AX minimum kuadrat. Maaf, ini dilupakan kuadratnya. Lalu ditambah dengan BX minimum ditambah dengan C. Nah, di sini sudah muncul kuadratnya ya. Jadi yang betul adalah AX kuadrat atau AX minimum kuadrat. Kita masukkan harga X yang sama dengan negatif B per 2A ini ke sini maupun ke sini, sehingga kita bisa teruskan menjadi ini menjadi A dikali B kuadrat per 4A kuadrat, lalu dikurangkan dengan B kuadrat per 2A dan ditambahkan dengan C. Itu adalah Y minimumnya. Kalau kita teruskan proses ini dengan menyamakan seluruh penyebutnya, maka kita dapatkan seperti ini. Dan kalau kita sederhanakan, maka kita dapatkan seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan untuk suku pertama dan suku kedua, itu bisa menghasilkan negatif AB kuadrat. Itulah yang kita tuliskan di sini. Suku pertama dan suku kedua dikurangkan ya, menghasilkan negatif 1AB kuadrat. Negatif 1AB kuadrat. Itulah hasil pengurangan suku pertama, suku kedua. Lalu kalau ini kita nyatakan sebagai diskriminan, 4AC kurang B kuadrat itu bisa diubah menjadi negatif dari B kuadrat kurang 4AC, sehingga menjadi negatif dari D, lalu dibagikan dengan 4A. Inilah nilai akhir yang biasanya dirumuskan untuk Y minimum atau Y maksimum, yang merupakan bagian dari puncak grafik fungsi kuadrat. Nah, setelah tadi kita menyimpulkan dari bagian terdahulu, dari soal terdahulu, maka kita akan coba membahas soal-soal baru lagi seperti yang berikut ini. Diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 16. Tentukanlah, Anda bisa baca sendiri ini, dari A sampai E. Nah, kita mulai dari pembahasan untuk bagian A. Nilai A, B, dan C berturut-turut dari persamaan ini, atau dari fungsi kuadrat ini adalah A sama dengan negatif 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 16. Sehingga untuk A sama dengan negatif 2, kita akan bisa memastikan bahwa parabolanya akan terbuka ke bawah seperti yang telah kita temukan di bagian terdahulu. Lalu untuk bagian B, titik potong dengan sumbu Y, kita menjadikan nilai X-nya menjadi 0, sehingga ketika kita substitusikan X sama dengan 0 itu ke sini dan menjadikan Fx sama dengan Y, akan kita dapatkan Y sama dengan negatif 2 dikali 0 berpangkat 2 ditambah 4 dikali 0 ditambah 16, dan ini menghasilkan seluruhnya, kalau Anda hitung, negatif 2 kali 0 kuadrat itu sama dengan 0, lalu 4 kali 0 pun 0 ditambah 16 hanya menghasilkan 16, sehingga Y nya sama dengan 16. Titiknya adalah X, Y itu sama dengan 0,16. Inilah titik potong untuk sumbu Y. Berikut untuk titik potong dengan sumbu X saat kita menjadikan Y-nya menjadi 0, atau Y yang sama dengan Fx itu dinolkan, bisa kita tuliskan seperti ini. 0 sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 16. Nah, ruas kiri maupun ruas kanan ini bisa kita bagikan dengan negatif 2. Ya, jadi dibagi bukan dengan 2 tetapi dengan negatif 2, sehingga pembagian 0 dengan negatif 2 itu menghasilkan 0. Negatif 2x kuadrat dibagi negatif 2 menghasilkan x kuadrat. Kemudian
4x dibagikan dengan negatif 2 menghasilkan negatif 2x, dan 16 dibagikan negatif 2 menghasilkan negatif 8. Persamaan ini kita bisa faktorkan. Anda juga bisa menggunakan teknik melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus untuk menentukan x1 atau x2-nya. Tetapi Bapak pikir lebih mudah menggunakan pemfaktoran di sini, yaitu mencari hasil kali A dan C, yang sama dengan negatif 8, dan jumlahnya adalah negatif 2. Tentu itu bisa kita dapatkan dari bilangan-bilangan 2 dan negatif 4. Maka di sini kita menempatkan tambah 2 dan kurang 4 di belakang X yang pertama dan X yang kedua ini. Ini sekedar mengingatkan Anda tentang teknik pemfaktoran yang telah kita pelajari di bagian terdahulu. Jadi hasil ini akan memberikan kepada kita X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 4. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu X itu adalah negatif 2,0, Y-nya 0, untuk X sama dengan min 2,0, dan untuk X kedua sama dengan 4, maka 4,0, 0-nya untuk Y. Inilah titik potong grafik dengan sumbu X. Anda ingat baik-baik, pertama parabola terbuka ke bawah, kedua titik potong dengan sumbu Y adalah 0,16, dan ketiga titik potong dengan sumbu X adalah negatif 2,0 serta 4,0. Kita pindah pada pertanyaan C. Harusnya ini adalah pertanyaan C untuk sumbu simetri D dan E. Kita bahas terlebih dahulu sumbu simetrinya yang merupakan pertanyaan untuk nomor C. Itu didapatkan dari rumusan X sama dengan negatif B per 2A, seperti tadi telah kita kemukakan. Nah, Anda tinggal memasukkan negatif dari B, yaitu negatif dari 4, dibagikan dengan 2 dikali A, yaitu 2 dikali negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 bagi negatif 4 yang menghasilkan X sama dengan 1. Inilah harga untuk sumbu simetrinya. Yang berikutnya adalah titik puncak. Itu diperoleh dari XM yang X maksimum atau minimum. Dan Anda ingat baik tadi grafik ini yang mempunyai harga A sama dengan negatif 2 atau A kurang dari 0 itu akan terbuka ke bawah. Sehingga X yang ada yang merupakan puncak ini terletak pada titik paling atas. Jadi X-nya adalah X maksimum. Nah, negatif B per 2A itu bernilai 1 seperti ini. Sedangkan negatif D per 4A untuk Y-nya itu diperoleh dari negatif dari B kuadrat kurang 4AC, yang kalau kita tuliskan satu persatu nilainya akan menghasilkan negatif dari 4 kuadrat kurang 4 dikali negatif 2 dikali 16. Lalu jangan lupa untuk membagikan dengan 4A atau 4 dikali negatif 2. Hasil akhirnya adalah 1,18. Hasil pembagian ini, bentuk yang agak kompleks ini, sederhana saja, yaitu 16. Inilah sumbu simetri dan titik puncak dari grafik tadi. Jadi kalau seluruh informasi tadi kita gabungkan, lalu kita gambarkan dalam grafik pada sistem koordinat kartesius, tentu Anda terlebih dahulu memplot ya titik-titiknya, maka tampilan akhir dari grafik akan seperti ini. Ini sketsa sederhana saja ya dari grafik ini. Kalau Anda mau menggambar secara lebih teliti, maka gunakan beberapa titik tambahan. Tetapi di sini kita membuat sketsa saja berdasarkan informasi tentang titik potong ditambah dengan puncak dan sumbu simetrinya. Ini puncaknya 1,18. Ini titik potong dengan sumbu Y 0,16.
Berikut ini adalah titik potong dengan sumbu X, yaitu negatif 2,0 dan 4,0. Inilah jawaban untuk soal yang baru tadi diberikan. Baik, tadi setelah kita melihat grafik dari persamaan Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 16, maka kita coba melakukan analisa dan perubahan. Seperti ini kita lakukan. Y sama dengan negatif 2-nya ditempatkan di depan, koefisien A ditempatkan di depan. Kemudian di dalam kurungnya adalah X kuadrat ditambah dengan bagian ini, negatif 2-nya dikeluarkan. Maka yang tersisa di dalam kurungnya adalah negatif 2 juga, supaya hasil kali keduanya menghasilkan 4. 16 tetap kita pertahankan di belakang, jadi tetap menambah dengan 16. Mengapa kita melakukan perubahan seperti ini, tidak melibatkan 16? Oleh karena tujuan kita itu adalah membuat supaya X yang masih ada 2 ini menjadi 1 saja. Dan selanjutnya kita lakukan perubahan menjadi seperti ini, di mana supaya bisa menjadi 1 X saja, kita ambil setengah dari koefisien di depan X ini. Jadi diambil negatif 1-nya, X-nya tidak lagi ditulis, dan di luar dari kurung ini kita tempatkan kuadrat. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, maka ada bilangan yang akan bertambah atau berkurang dari perubahan bentuk tadi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, terjadi penambahan sebanyak negatif 1 berpangkat 2 dikali negatif 2, koefisien di depan ini. Jadi sama dengan 1 dikali negatif 2 atau berkurang sebanyak 2. Itulah sebabnya supaya menjadikan nilai dari persamaan tetap sama, kita menambahkan di sini dengan 2. Lalu jangan lupa juga untuk menambahkan 16 yang ada di bagian terakhir ini. Setelah itu kita lakukan, kita bisa menyederhanakannya menjadi bentuk ini, di mana 2 dan 16 dijumlahkan menjadi 18. Dan dari sini kalau kita kaitkan dengan puncak 1,18 ini, maka kita bisa katakan angka di belakang X kurang inilah yang merupakan nilai dari absis, nilai dari variabel X-nya. Sebaliknya, angka di belakang tanda atau konstanta di belakang ini itu merupakan nilai untuk ordinat atau nilai Y-nya. Berikutnya itu menyangkut sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis ini yang membagi 2 sama bagian kiri dan kanan dari grafik ini. Sumbu simetri ini adalah 1 dan itu sama dengan nilai dari absis tadi, yaitu 1. Nah, dari sini kita bisa membuat kesimpulannya, yaitu bahwa untuk persamaan Y sama dengan A dikali X kurang H berpangkat 2 ditambah K, maka H, K merupakan puncak dari parabola. Ingat, H dan K, dan tanda ini jangan dilupakan ya. Ini kurang, ini tambah. H, K itu merupakan puncak dari parabola. Yang kedua, kalau kita membuat ini menjadi 0, H dan K ini bernilai 0, maka kita dapatkan Y sama dengan AX kuadrat, dan tidak perlu lagi dijumlahkan dengan 0. Jadi bentuk sederhananya menjadi untuk H dan K yang 0, puncaknya berarti ada di 0, maka persamaannya akan menjadi sederhana, yaitu Y sama dengan AX kuadrat. Ini sudah dicontohkan di contoh pertama maupun contoh kedua yang tadi telah kita bahas di bagian paling depan. Yang berikut menyangkut sumbu simetri, yaitu sumbu simetri X sama dengan H, seperti tadi dicontohkan di sini. Ini merupakan sumbu simetri. Nah, sekarang kita coba untuk membahas salah satu soal sebetulnya yang muncul dalam kegiatan 1, pergeseran grafik fungsi kuadrat. Pada subbagian ayo kita amati.
Nomor yang kita ambil adalah nomor 1 bagian E. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat. Untuk penyelesaiannya kita mulai dari titik potong terlebih dahulu. Titik potong sumbu Y itu dengan membuat X sama dengan 0. Tentu Anda bisa dengan mudah menentukan itu. Untuk X sama dengan 0 maka 0 ditambah 2 berpangkat 2 atau 2 berpangkat 2 sehingga Y sama dengan 4. Titik potongnya adalah X, Y atau 0,4 untuk titik potong sumbu Y. Dengan cara yang sama kita buatkan titik potong untuk sumbu X dengan menolkan Y-nya. Hasilnya seperti ini. Y dinolkan. Kita tulis seperti ini. Lalu kedua ruas kiri maupun kanan kita tarik akar-akar. Ruas kiri menjadi 0 hasil penarikan akarnya. Ruas kanan menyisakan X tambah 2 saja. Sehingga kita bisa teruskan ini menjadi dikurangkan kedua ruas dengan negatif 2 ya. Maka kita hanya nanti mendapatkan X sama dengan negatif 2. Inilah titik potong dengan sumbu X, di mana harga X-nya negatif 2 dan harga Y-nya 0. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk menghitung sumbu simetri maupun titik puncak dari grafiknya. Untuk itu kita bandingkan persamaan Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat ini dengan Y sama dengan A dikali X kurang H kuadrat ditambah K yang baru saja kita pelajari tadi. Nah, untuk itu kita rubah dulu bentuk ini menjadi mirip dengan seperti ini. Hasilnya adalah Y sama dengan 1. Ini kita tambahkan 1 ya. Tidak ditulis, itu bisa kita nyatakan sebagai 1. Lalu dikalikan di dalam kurungnya dengan X kurang negatif 2 kuadrat. Lalu kita tambahkan dengan di belakang ini dengan 0. Ini supaya memenuhi bentuk atau sepadan dengan bentuk yang ini, yang rumusannya tadi telah kita berikan. Nah, dari sini tampak bahwa harga A-nya sama dengan 1. Kemudian harga H itu sama dengan negatif 2 dan harga K sama dengan 0. Akibat dari A sama dengan 1 ini, maka grafiknya akan terbuka ke atas sebab harga A lebih dari 0. Berikut untuk harga H yang sama dengan negatif 2 itu sekaligus menjadi sumbu simetri. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 2. Adapun puncaknya adalah H, K. Sehingga kalau kita ambil nilai-nilai H dan K dari sini, H-nya negatif 2 dan K-nya sama dengan 0 di sini, maka kita dapatkan puncaknya adalah negatif 2,0. Ini adalah puncak parabolanya. Grafik untuk Y sama dengan X tambah 2 berpangkat 2 itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, kalau Anda perhatikan, puncaknya ada di sini. Dan titik potong dengan sumbu X pun ada pada satu titik ini. Sedangkan titik potong dengan sumbu Y ada di sini, yaitu 0,4. Ya, seperti grafik yang tabel yang kita miliki ini, grafiknya pun menggambarkan kondisi yang sama. Ya, kita bahas soal terakhir dari ayo kita tinjau ulang nomor 2 bagian A. Tentukan nilai A dan B untuk fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah 1 sedemikian rupa sehingga fungsi fx mempunyai nilai maksimal sebesar 10 dan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini maka pertama kita menulis kembali fungsinya sendiri, lalu merubah bentuk ini menjadi bentuk fx sama dengan A
kali X kurang H kuadrat ditambah dengan K, sebagaimana tadi telah kita bahas. Anda perhatikan ini, pada langkah kedua itu kita ubah supaya A yang merupakan koefisien dari X kuadrat ditempatkan di luar dari kurung ini. Tentu di sini kita harus kalikan dengan B per A, supaya hasil kali ke depannya nanti menyisakan B saja. Lalu langkah selanjutnya adalah mengambil setengah dari B per A, yaitu B per 2A, untuk ditempatkan di dalam kurung, dan kuadrat itu kita tempatkan di luar kurung. Setelah kita melakukan itu, tentu kita harus kurangkan dengan faktor sisa dari sini, kuadrat dari B per 2A ini, sebesar B kuadrat per 4A kuadrat. Tetapi karena ada perkalian dengan faktor A di depannya, maka kita harus menjadikannya sebagai A dikali B kuadrat per 4A kuadrat. Itulah yang kita kurangkan di sini. Lalu kita tambahkan dengan 1. Selanjutnya kita menyederhanakan bentuk yang ini saja, suku ini, dengan mencoret 1A dan 1A di sini, sehingga menjadi min dari B kuadrat per 4A untuk ini, bentuk atau suku ini. Langkah selanjutnya adalah kita membandingkan bentuk tadi. Sekali lagi, bentuk tadi tolong diingat baik-baik. Fx sama dengan A dikali X tambah B per 2A kuadrat kurang B kuadrat per 4A ditambah 1. Nah, kita bandingkan ini dengan bentuk yang ini. Maka kita dapatkan sumbu simetrinya adalah X sama dengan H sama dengan negatif dari B per 2A. Karena tadi kalau Anda ingat, tanda di dalam tanda kurung itu positif, tambah B per A, sehingga di sini kita harus menjadikannya sebagai negatif untuk H-nya atau sumbu simetrinya. Kemudian karena nilai X sebagai sumbu simetri itu adalah 3, maka kita kalikan dengan 2A, atau lebih tepatnya dikalikan dengan negatif 2A, ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga menghasilkan B sama dengan negatif 6A. Setelah kita dapatkan ini, dan mengingat bahwa nilai Y maksimum yang ditentukan dari soal tadi adalah 10, atau K sama dengan 10, maka kita substitusikan untuk suku terakhir dari persamaan yang tadi telah kita bentuk. Jadi 10-nya itu sama dengan negatif B kuadrat per 4A ditambah 1. Kurangkan kedua ruas dengan 1 sehingga menghasilkan 9 sama dengan negatif B kuadrat per 4A. Lalu substitusikan, di sini kita bisa langsung substitusikan B-nya dengan negatif 6A. Jadi karena negatif 6A dikali negatif 6A itu sama dengan 6A dikali 6A, ya, maka di sini cukup dituliskan 6A kali 6A. Lalu tapi negatif yang di depan ini tetap dipertahankan. Kemudian kita coret A dan A satu bisa, sehingga penyebutnya bersisa 4. Kedua ruas kiri maupun kanan bisa kita kalikan dengan negatif, ya, negatif dari 4, sehingga menghasilkan negatif 36 untuk ruas kiri, dan di kanan itu tinggal 6A, tinggal 36A. Sekali lagi, negatif 36 di ruas kiri, dan ruas kanannya itu menghasilkan 36A. Nah, akibatnya adalah A sama dengan negatif 36 bagi 36, atau sama dengan negatif 1. Dan mensubstitusikan A sama dengan negatif 1 ini ke B,
yang kita nyatakan rumusannya di sini, maka B sama dengan min 6 dikali negatif 1. Itu memberikan kepada kita B sama dengan 6. Jadi nilai A dan B yang minta dari soal ini adalah A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan 6. Demikianlah penyelesaian untuk soal terakhir ini. Baiklah anak-anak, kita telah mengakhiri pertemuan kita ini untuk membahas tentang fungsi kuadrat. Bapak harapkan agar apa yang telah dipelajari ini dapat Anda gunakan, termasuk untuk menyelesaikan tugas mandiri yang telah diberikan pada Anda di awal pertemuan ini. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya.